Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Saya sehat, saya semangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertemukan kita semuanya walaupun secara virtual dari rumah masing-masing yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dalam situasi darurat pandemi COVID-19. Untuk itu pembelajaran home learning atau dari rumah PJJ diawal dengan kegiatan MPLS atau mengenal lingkungan sekolah agar kita tahu dan mengenal pembelajaran lingkungan sekolah harus kita pahami bersama. Setuju? Temanya hari ini adalah apa, anak-anakku? Mengembangkan potensi diri dan karakter tanpa batas, tanpa ruang dan batas waktu. Artinya apa? Sebelum Bapak masuk pada materi pembinaan mental hari ini, tentu kalian pernah mendengar, mohon maaf, tak kenal maka tak sayang. Bapak kan tambahkan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kasih tahu. Karena Bapak mengingatkan, kalian sudah melihat di HP kalian masing-masing atau di laptop kalian tentang panduan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Selain kalian wajib untuk mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru, para orang tua, mohon maaf, yang mendampinginya, jangan lupa dan jangan pernah bosan untuk selalu mendampingi bukan hanya orang tua selalu di samping sang anak, bukan. Walaupun sambil bekerja, orang tua bisa mendampingi anak dengan memantaunya tentunya. Oke, lebih jauh kita bahas. Anak-anakku, kalian siap untuk melakukan peningkatan, mengembangkan potensi diri dan karakter tanpa batas ruang dan waktu? Siap? Oke. Seseorang akan berubah kalau dia ingin mulai dari dirinya sendiri. Potensi dari diri kalian masing-masing tentu sudah ada, tinggal kalian mau melaksanakannya atau tidak. Ada yang potensinya luar biasa, aktif dalam membaca, aktif dalam main games. Waduh ya, yang penting aktif, nggak apa-apa, cuma tinggal dibatasi saja waktunya. Main games kapan dan waktunya belajar kapan ya. Oke, next kita akan lebih dekat lagi dengan pembangunan, pembenahan, bahkan pengembangan karakter. Kalian pasti tahu, kalian melihat juga teman-teman kalian yang mungkin karakternya berbeda-beda. Ya, Bapak menyampaikan dan mengingatkan,
Dari karakter yang berbeda-beda ini tentu akan berdampak hal bisa positif bisa negatif. Tapi yang pasti kalian harus ambil positifnya. Kalau ada teman yang selalu cerewet, mengingatkan absen, tentunya baik itu ketua kelas atau sekretaris atau gurunya atau wali kelasnya, cerewetnya itu, ya katakanlah bahasa cerewet di sini ngomong terus, ya itu adalah baik. Kenapa? Karena untuk mengingatkan diri kita, ya, diri kalian masing-masing yang mungkin suka bangun kesiangan atau suka lupa atau mungkin bisa jadi meremehkan. Nah, karena meremehkan waktu akhirnya nanti aja absennya padahal sudah waktunya untuk absen, sekalipun ada batas waktunya. Jangan diremehkan nanti akhirnya lupa, akhirnya sibuk dengan pekerjaan tugas yang dikerjakannya, akhirnya lupa. Maka jangan pernah meremehkan kalau ada bapak dan ibu guru atau wali kelas atau orang tua ataupun teman kalian, baik ketua kelas ataupun sekretaris, yang mengingatkan untuk absen terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelumnya kayaknya sama-sama kita kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang bagaimana caranya para orang tua mendampingi anak belajar dari rumah, karena al-ummu madrasul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya, pendidik pertama bagi anak-anaknya. Baik, mendampingi anak belajar dari rumah dengan mikir, berpikir, kita olah fikir. Mendampingi anak belajar dari rumah sambil orang tua mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan, baik dari kantor atau harus bekerja dari rumah, work from home, atau karena pekerjaan rutin lainnya, merupakan tantangan tersendiri. Baik, ayah bundaku, perlu diingat bahwa orang tua di rumah bukan untuk menggantikan semua peran guru di sekolah. Untuk ini, mendampingi anak belajar dari rumah bisa dilakukan dengan yang pertama, caranya membuat jadwal dan aturan bersama. Ingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama, merupakan tanggung jawab setiap anak dan tanggung jawab bersama untuk mengikutinya. Membuat jadwal, anak-anakku, kalian harus terampil kreatif, harus tersusun rapi jadwalnya, ya. Atau orang tua memantau apakah anak sudah membuat jadwal, baik jadwal kegiatan belajar atau kegiatan harian, aktivitas di rumah, ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh. Yang kedua, ide kegiatan. Kalau ada ide kegiatan, idenya ya macam-macam ya. Bantu anak dengan ide kegiatan. Bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari berjalan, jadi idenya apa ya, yang mudah ya harus kreatif. Anak-anakku, kalian harus munculkan ide-ide kalian. Kegiatan apa, jangan sampai kosong ya. Tentu ada waktu yang luang untuk istirahat, baik dalam belajar atau mengerjakan tugas di rumah kalian, membantu orang tua dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi positif. Komunikasi positif, bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Jadi para orang tuaku, ayah bunda, dampingi anak-anak kita dengan diawali komunikasi positif, komunikasi yang baik, ya. Dengan cara apa, nak? Sarapan, nak, dimakan ya, ada singkong goreng. Ini minumnya, alhamdulillah, itu hal yang baik, hal yang positif, ya. Tentu sarapan, bangun, membersihkan
tempat tidur dan lain sebagainya, itu mungkin sebelum kegiatan belajar masuk. Berarti harus ada komunikasi orang tua kepada anak, mengingatkan untuk sarapan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua tidak serba tahu. Nah, ingatkan waktu dan introspeksi. Oh, waktu kegiatan belajar karena sudah ada jadwal tadi yang sudah dibuat, dimulai dari pukul 6.30 misalkan sampai dengan pukul berapa. Nah, itu sudah ada waktu yang sudah ditulis, dicatat, dan ini dibantu ingatkan kembali. Karena enggak seterusnya anak ini melihat jadwal, kadangkala lupa, kadangkala sibuk dengan kegiatan permainan gamesnya atau yang lainnya, chattingan dan lain sebagainya, atau bisa jadi kesiangan karena bergadang malamnya. Orang tua wajib untuk mengingatkan terkait dengan waktu kepada anak. Oke. Yang kelima, relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal dengan mengobrol atau sambil makan malam atau cara lainnya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang amat ya para orang tua, ayah bundaku. Ajak anak-anak kita biar enjoy, relax ya, direfleksi ya, tentu dengan obrolan yang baik, nonton bareng sama anak atau makan. Nah, ini saya lagi makan. Ayo silakan dimakan. Dimakan nak. Ayo kita masak bareng. Nah, itu kan enak ya. Yang enjoy, yang anggaplah para orang tuaku, ayah bundaku, anak-anak kita seperti teman kita. Subhanallah. Sehingga anak itu menganggap ada kedekatan secara pribadi kepada orang tuanya. Nah, inilah cara membangun agar kegiatan anak tetap semangat, nggak terlalu tegang. Baik, Bapak lanjutkan. Silakan diminum hidangannya, dimakan, dinikmati. Alhamdulillah. Membuat jadwal kegiatan. Oke, ini penjelasan yang tadi dijabarkan kembali. Bapak ingatkan kembali, mohon maaf para orang tuaku, ayah bunda. Membantu anak membuat jadwal kegiatan bukan berarti membuatkan jadwal untuk anak, namun memberikan kesempatan anak untuk membuat jadwal mereka sendiri. Hal ini membantu anak bertanggung jawab terhadap semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari berjalan. Berikanlah waktu kepada anak untuk mengingat kembali apa yang harus dikerjakan secara harian. Sudah dibuat anak di tempat yang mudah terlihat maksudnya. Diskusikan atau beri kesempatan anak untuk membuat dua opsi kegiatan sehingga ada pilihan kegiatan yang bisa dijalankan. Jadi memberikan kebebasan ke anak untuk memilih ya, memberikan dua opsi kegiatan sehingga ada pilihan kegiatan bisa dijalankan. Kemudian ide kegiatan apa aja sih para orang tuaku, ayah bundaku, agar anak-anak kita aktif ya dan semangat tentunya. Jika anak kesulitan menemukan ide kegiatan, bantu mereka dengan menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan selain mengerjakan tugas dari sekolah, seperti kegiatan rutin harian, mandi pagi, sarapan, dan berdoa. Itu ingatkan kegiatan rutin harian ya. Tentu mandi pagi, jangan lupa pakai sabun, jangan lupa menggosok gigi. Kenapa? Biar sehat. Oke. Kita sama-sama untuk lebih mengingatkan kembali ya yel-yelnya MPLS pada hari ini. Kita sehat atau saya sehat, saya semangat,
Semoga bermanfaat. Amin. Sekali lagi, saya sehat, saya semangat, semoga bermanfaat. Oke, hapus untuk kalian semua ya bundaku dan anak-anakku. Mandi pagi, sarapan dan berdoa. Kegiatan rutin harian itu diingatkan ke anak. Kemudian kegiatan belajar apa saja, mengingatkan apa yang harus dikerjakan anak di rumah sesuai tugas yang diberikan guru. Jadi para orang tua jangan bergantung kepada gurunya atau wali kelas. Karena tugas pokok yang pertama, pendidik yang pertama, orang tua di rumah. Minimal mengingatkan anaknya, nah, udah belum tugasnya dikerjakan? Nah, kan ada PR kemarin, udah belum, udah selesai belum? Atau, nah, kalau memang ada yang sulit, kamu boleh tanya ke bapak. Ya, mohon maaf, suaranya agak serak. Atau boleh kamu nanya ke bunda, ke ayah bunda. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan para orang tuaku, tanyakan, ingatkan mereka. Dalam hal supaya lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugas dari bapak dan ibu gurunya. Oke. Kemudian kegiatan fisik. Para orang tuaku, ayah bundaku, olahraga ringan, membersihkan halaman, membersihkan rumah atau kamar sendiri, membersihkan alat pribadi seperti mencuci piring dan gelas setelah makan. Nah, ini mengingatkan para orang tua ayah bundaku untuk anaknya di rumah bisa olahraga ringan. Ya, olahraga ringan itu apa sih? Dari bangun tidur mungkin ya, jalan-jalan sebentar, jalan di tempat ya. Atau kalau jalan di tempat kayaknya kurang ini ya, gerak badan. Boleh senam ringan bersama keluarga ya di rumah. Membersihkan halaman, nah itu termasuk olahraga juga. Membersihkan halaman, udah sehat, kemudian bermanfaat lagi ya. Jadi bersih lingkungan rumahnya, membersihkan rumah atau kamar mandi sendiri ya, itu olahraga juga. Kamar mandi supaya selalu wangi, selalu bersih ya, karena kamar mandi itu tempatnya berkumpulnya virus, kotoran ya. Artinya apa ya, harus bersih juga. Membersihkan alat pribadi ya, seperti mencuci piring dan gelas setelah makan. Tuh. Artinya apa? Diingatkan, oh ternyata membantu orang tua dengan mencuci piring, mencuci gelas ya setelah makan itu agar meningkatkan potensi diri anak supaya kesadarannya untuk selalu aktif, gerak, kreatif, sehingga insya Allah anak tidak malas. Nah, ini dibantu ingatkan juga. Walaupun sekalipun ayah bundaku menyuruh lihat anak sedang apa ya, menyuruh anak dengan kalimat komunikasi yang baik mungkin enak. Nah, gamenya udah sampai mana, seru amat. Nah, ayo nanti main game lagi. Nah, setelah ini cuci piring dulu. Kan enak bahasanya. Oke. Kegiatan lain seperti membaca buku, bermain musik, menulis jurnal harian, bermain games, membantu orang lain di tengah wabah COVID-19 seperti memberikan makanan untuk yang memerlukan, mengumpulkan uang saku untuk sumbangan. Tuh, subhanallah, kegiatan lainnya banyak sekali yang dapat dikerjakan. Ayah bundaku, ajarkan kepada anak-anak kita pembiasaan dengan apa? Membaca buku tentunya. Oh, bisa yang enjoy, relax, boleh bermain musik. Silakan yang hobinya menulis ya, jurnal harian, menulis cerpen, menulis puisi dan lain sebagainya. Atau menulis komik, silakan ya. Bermain games. Nah, games ini kita batasi waktunya para orang tuaku, dan hati-hati dengan games ini ya, harus dipantau juga anak ya. Kadangkala ya, semoga tidak ada anak-anak kita yang waktunya mengerjakan kerjaan tugas sekolah dia asik bermain games. Orang tuanya hanya melihat dari jauh, dikira lagi ngerjain tugas, ternyata ketika dilihat main games. Nah, ini harus hati-hati. Tapi ada waktunya, silakan berikan kebebasan ya. Silakan anak-anakku kalian bermain games, tapi ingat waktu ya.
Kemudian bisa kita membantu orang lain di tengah wabah COVID-19 seperti apa, memberikan makanan untuk yang memerlukan. Ya, mungkin ada tetangga kita yang sangat membutuhkan kekurangan karena memang kehidupannya kurang layak. Boleh, silakan. Atau mengumpulkan uang saku untuk sumbangan. Subhanallah, ini ada kesadaran yang luar biasa. Ini terutama kegiatan yang bisa anak ini mempunyai kesadaran sehingga karakternya berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Luar biasa. Kemudian komunikasi positif saat memulai. Ayah bundaku, tanyakan kepada anak-anak kita, apa yang bisa dibantu? Nah, bantulah anak untuk memahami apa yang harus dikerjakan. Jadi orang tua sangat penting untuk menanyakan sesuatu yang bisa dibantu sehingga membangun hubungan positif dengan anak. Bertanya tentang apa yang bisa dibantu bukan berarti mengerjakan semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan anak. Bantulah anak memahami apa yang harus dikerjakan dengan membaca kembali tugas dari sekolah. Jika masih mengalami kesulitan, orang tua atau anak bisa menghubungi kembali guru melalui telepon, SMS, atau WA untuk meminta penjelasan tugas yang dimaksud. Jadi, kita bantu anak-anak kita untuk mengerjakan tugasnya sekolah dengan apa? Dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, ya. Menawarkan, orang tua, ayah bundaku menawarkan kepada anak, nah, ada yang perlu dibantu, mungkin ada yang belum paham, ya. Jika memang perlu dibantu supaya anak itu paham dalam mengerjakan tugas pelajarannya yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Atau orang tua tidak bisa membantu memahami pelajaran tersebut, kan mohon maaf bisa diwakili orang tua. Jika memang anaknya malu bertanya, silakan orang tua bertanya kepada gurunya atau wali kelasnya terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah atau tugas-tugas di sekolah yang ingin dikerjakan. Kan bisa melalui SMS atau WA, ya. Banyak sekali cara. Baik, selanjutnya, time is money. Ingatkan waktu. Ayah bundaku, ingatkanlah jadwal kegiatan dan waktu yang akan sedang dan telah digunakan anak. Mengingatkan kegiatan yang sudah direncanakan bisa membantu mereka mencapai target. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kadang tidak bisa dikerjakan karena anak mengubah jadwal yang sudah dibuat. Oleh karena itu, ingatkanlah bahwa mengubah jadwal bisa dilakukan dengan menulis kembali perubahan pada jadwal yang sudah dibuat sehingga target-target kegiatan bisa dicapai. Apalagi zamannya era digital. Kita bisa setting di HP kita, HP ayah bundaku atau HP anak-anakku, untuk jadwal bisa dipasang alarm jika memang ada aplikasinya. Nah, silakan dibantu mengingatkan di HP kalian masing-masing. Baik, terkait waktu ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan ayah bundaku yang waktunya banyak bekerja, baik mengerjakan pekerjaan kantornya, sang ayah mencari pekerjaan untuk menafkahi anak dan istrinya. Tentu ini sebuah kewajiban juga. Bundaku yang mau jalan tugas di rumah, ya, mengurus suami, anak, masak, menyiapkan hidangan, bersih-bersih dan sebagainya. Subhanallah, ya, banyak sekali. Tapi insyaallah mudah-mudahan itu merupakan suatu tangga untuk meraih kesuksesan sekeluarga, bukan hanya ayah bundaku, anak-anakku juga. Insyaallah anak-anak kita semuanya di rumah, jika orang tua memberikan perhatian khusus, pasti mereka akan meraih kesuksesan. Baik, selanjutnya introspeksi. Orang tua serba tahu. Nah, ingatkan diri kita masing-masing. Orang tua bukan orang yang serba tahu segalanya.
respon seperti ini bisa juga orang tua katakan kepada anak. Maaf ayah, maaf bunda, belum punya jawaban. Maaf ayah, bunda, belum punya jawaban untuk pertanyaan itu. Sekarang mari kita cari bersama jawabannya dan kita diskusikan 1 jam lagi dari sekarang. Kan enak bahasanya. Jika memang ayah bundaku tidak mengetahui, tapi kita harus merespon anak-anak kita ya. Tentunya jika anak itu bertanya ya, direspon yang baik ya, seperti kalimat, maaf ayah bunda belum punya jawaban untuk pertanyaan itu nak. Sekarang mari kita cari bersama jawabannya dan kita diskusikan 1 jam lagi dari sekarang. Biar berpikir ayah bundanya apa ya, mumet dase mubang palang. Masya Allah. Halo, hai, masih konsentrasi? Baik, nah, Bapak sapa dulu. Jawabannya, saya sehat, saya semangat, saya bermanfaat. Saya sehat, saya semangat, semoga bermanfaat. Oke ya, jawabannya seperti itu ya. Bapak sapa. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Wah, tambahin lagi nih satu lagi. Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, Bapak lupa menambahkan kalimat syukur alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Saya sehat, saya semangat, semoga bermanfaat. Luar biasa. Baik anak-anakku dan para orang tuaku, ayah bundaku, jika kita tidak mengerti tentang apa yang anak tanyakan, ingat banyak jalan menuju Roma. Ini beberapa idenya. Pertama, lihat WA group. Tentu ada di situ grup orang tua wali murid ya. Grup khusus orang tua wali murid. Jadi kan ada wali kelas, tanyakan wali kelasnya. Kemudian tanya anak yang lain, temannya. Mungkin ayah bunda anaknya punya teman, pasti tanyakan temannya apa tugas yang akan dikerjakan ya, atau terkait dengan pelajaran-pelajaran belum difahami, silakan. Atau lihat internet, searching di Google ya, Mbah Google pasti ada. Atau langsung tanya ke guru kelasnya dan cara lainnya, banyak sekali ya. Ini beberapa ide yang agar orang tua mampu untuk membantu meringankan tugas anak-anaknya, tugas belajar anak-anaknya jika anak-anaknya belum memahaminya. Baik. Kemudian bantu anak untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah dikerjakan pada hari itu. Jadi apa yang sudah dikerjakan akan refleksi ya. Lakukanlah refleksi dengan anak dalam aktivitas santai, kan bisa sambil makan, sambil ngemil, sambil nonton, sambil ngobrol di ruang keluarga atau menjelang tidur atau saat makan malam. Nah, tadi tugasnya susah juga ya. Ayah juga mikir loh, nyari-nyari jawabannya loh, atau memahaminya pelajaran itu ketemu juga pemahamannya. Pancing dengan kalimat yang baik atau pertanyaan ya. Jika anak diharuskan mengisi checklist kegiatan atau semacamnya, bantu anak untuk melengkapi sebelum tidur. Kalau memang ada yang ditulis di checklist ya, kegiatan mungkin jadwalnya yang sudah dikerjakan di checklist, bantu di checklist. Baik di HP atau ditempelkan di dinding, mungkin biasanya di dinding rumah, kamar anak-anak kita ya, ayah bunda, dibantu. Refleksi bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, contohnya yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini, hari itu? Mohon maaf, artinya perasaan itu ya gimana ya, mengerjakan tugas memang pusing ya, tapi nggak apa-apa, tanyakan saja. Kadangkala kalau tugasnya numpuk dari guru anu harus banyak tugas segala macam. Nah, orang tua wajib ketika mengetahui permasalahan sang anak ya, karena perasaannya mungkin jawabannya aduh
ayah pusing sekali pelajarannya hari ini, banyak sekali. Nah, kan bisa orang tua untuk membantunya, untuk meringankan bebannya. Subhanallah. Apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan apa yang belum berhasil. Jadi ditanya lagi apa yang sudah berhasil, apa yang belum, kan ketahuan ketika ada pertanyaan, oh nih anak ternyata masalah dengan pekerjaan tugas dari bapak dan ibu guru. Artinya apa, mungkin sulit ditemui, mungkin banyaknya tugas akhirnya lupa juga. Kemudian ditanyakan kembali ke anak, ayah bunda, nah apa yang membuatmu senang, sedih, kesal atau bahagia dalam mengerjakan tugas itu atau tugas rumah, ya. Tanyakan sambil rileks, sambil nyantai. Baik, dengarkanlah cerita mereka. Jadi para orang tua ayah bunda tuh dengarkanlah. Tidak mengapa mereka cerita apa bebas. Keluhan apa ayah bundaku hanya mendengarkan saja dulu, ya. Ketika sang anak sudah bercerita bla 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 permasalahannya, baik kesenangannya, rasa sedihnya, kesalnya atau bahagianya, pokoknya dengarkan dulu. Kemudian pujilah capaian anak-anak hari ini dan berikan komentar atau saran jika diperlukan. Kan luar biasa sekali. Baik anak-anakku, kita lanjutkan relasi, membangun hubungan positif. Ada 6 hal penting dalam membangun hubungan yang positif mendampingi anak belajar dari rumah. Ayah bundaku, yang pertama adalah apa? Membuat dan menerapkan aturan bersama, ya. Aturan bersamanya ya disetujui, jangan sekarang PDW, ya, mentang-mentang orang tua harus A ya A, kata si anak harus ngerjakan begini, orang tua harus begini, atau sebaliknya, ya. Ini harus ada sinkron, bersinergi, ya. Jadi di awal dengan para orang tua ya bundaku membuat dan menerapkan aturan bersama. Jadi minimal orang tua menanyakan ke anak, bagaimana pendapatmu nak? Nah ini kan kalau dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, itu bertanya dulu Nabi Ibrahim, nggak sekonyong-konyong, walaupun itu perintah dari Allah langsung. Dalam mimpinya yang 3 kali datang mimpinya ternyata benar perintah dari Allah, nggak langsung nyembelih Nabi Ibrahim, tapi bertanya kepada sang anak. Ini kan diabadikan dalam Al-Quran, ya. Dalam Islam diajarkan tata krama orang tua yang bijak kepada sang anak, minta pendapatnya. Situ dikatakan bahwasannya ya bunayya inni arafil manami anni azbahu fanzur maza tara. Wahai putra kesayanganku Ismail, sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku, diperintahkan untuk menyembelihmu wahai putraku. Fanzur mazataro, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Meminta pendapatnya orang tua itu kepada anak. Ini mengajarkan agar para orang tua membuat dan menerapkan aturan bersama, artinya harus disepakati bersama gitu loh. Oh, pendapat anak apa kata Ismail dalam cerita kisah keluarga Nabi Ibrahim. Ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihku. Silakan ayahku, insya Allah semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, sang anak menjawab luar biasanya. Artinya apa? Ketika ada pertanyaan dari orang tua kepada anak, anak juga pasti merespon. Di awal dengan orang tua karena tidak sekara pedewek meminta pendapat anak menyadari dengan pemikirannya, ternyata orang tua saya kok minta pendapat saya, yang saya sebagai anak akan merespon, akan bangkit bakat, kemampuan, potensi dirinya, bahkan karakternya bisa merubah yang tadinya berubah, yang tadinya memang cuek saja, ya akhirnya tergerak kesadarannya dan jawabannya pun memuaskan. Artinya apa? Karena di awal dengan
ayah bundanya yang baik ya, anak-anaknya akan menjadi baik. Baik ini maksudnya ini baik ini umum ya, artinya bijak, bijak kepada anaknya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan positif jika ada sesuatu yang ingin diketahui tentang aktivitas anak. Jadi para bunda, para ayah bundaku mengajukan pertanyaan positif ke anak ya. Mungkin tentang aktivitas anak. Nah, gimana belajarnya? Tugas-tugasnya gimana, enak enggak? Ya nggak enak lama, pasti jawaban begitu ya anak-anak ya. Ya artinya apa? Yang penting ada komunikasi dulu ya. Baik. Kemudian yang keempat, mengkonfirmasi bukan menghakimi atau memarahi anak jika ada hal yang menurut orang tua perlu diperbaiki dari anak. Jadi mengkonfirmasi ya. Artinya seperti tadi cerita Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ya. Mengkonfirmasi ini diawal dengan komunikasi yang baik ya, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan itu terdengarnya kalau bahasa saya etis gitu, layak ya. Jangan yang keluar dari lisan kalimat yang tidak etis didengar ya. Ya bukan menghakimi ya, mentang-mentang orang tua, wah, nah kamu harus ini, jangan. Baik, banyak sekali, ini satu contoh saja. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, memberikan waktu sepenuh hati untuk anak-anak. Jadi kita bebaskan anak-anak waktunya, yang penting ada jadwalnya. Nah, waktu 24 jam sehari semalam, nah ada waktu untuk belajar, bermain, istirahat, makan. Nah itu kemas demikian rupa, di manage waktunya ya. Kenapa? Karena dari waktu inilah kalau orang tua diawal dengan orang tua mampu untuk memanage waktu ya, anak pun akan begitu. Artinya apa? Mengatur waktu sedemikian rupa agar anak-anak kita bisa menghargai waktu. Ketika seorang sudah menghargai waktu, maka dia akan mengerjakan sesuai waktu-waktu yang ada. Waktunya makan ya makan, waktu istirahat ya istirahat, waktunya kerja ya kerja, waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Nah, sesuai dengan. Kemudian selanjutnya yang keenam, memasang hasil karya anak di dinding kamar atau tempat belajarnya seperti bentuk apresiasi. Tuh, subhanallah ya. Jadi orang tua ya bundaku, pasanglah kreasi hasil karya anak-anak kita di dinding kamar sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa. Baik, mungkin dari ayah bundaku ada yang anak-anaknya punya karya, hasil karyanya ditampilkan, mungkin gambarnya bagus atau apa, tanyakan, dipinta, tempelkan, bingkai kalau perlu. Nah, yang lebih baik lagi ya, itu merupakan apresiasi. Baik, jangan pernah lupa kita selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, baik buruknya. Artinya sekalipun anak itu hasilnya, mohon maaf, katakanlah di bawah nilai KKM, jika KKM-nya 70 misalkan, dapat nilainya 50, nggak apa-apa, yang keluar dari mulut ayah bundaku kasih apresiasi. Nah, luar biasa kamu nak, masih mengerjakan, udah berusaha, itu hasil murni kamu nak. Nah, ada kalimat dorongan, motivasi. Nah, walaupun masih di bawah KKM, kamu hasil sendiri, hasil usaha sendiri, nggak nyontek, dan kamu nak usahanya tidak sia-sia. Ayo kita belajar lagi, apa sih yang kurang, yang salah, kan enak ya. Baik, banyak sekali bahasa, tinggal ayah bundaku, saya yakin ayah bundaku sudah mempunyai bahasa masing-masing. Silakan, dan ingat, bahasa yang kita keluarkan kepada anak-anak kita harus lebih bijak ya, lebih etis didengar dan tidak menghakimi. Oke.
Oke, terima kasih. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan baik terhadap peserta didik kelas 7A sampai dengan 7E dan para orang tua murid yang mendampingi selalu. Insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala hidup dan kehidupannya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa kita harus sehat, semangat, insyaallah bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kalam dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.